Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya membuat video indoor trainer. Ya sebetulnya capek ya membuat video indoor trainer ini. Karena saya harus traineran dulu. Ya, merasakan capeknya latihan. Kemudian saya masih harus ngedit dan saya masih harus voice over yang saya lakukan sekarang ini agar semuanya jelas begitu. Ya, kalau saya traineran sambil pegang mikrofon kok ya nggak lucu, karena kalau heart rate-nya tinggi ya apa saya mungkin nggak bisa ngomong ya. Kalau misalnya heart rate-nya sudah tembus sekian gitu, jadi nanti penjelasannya juga nggak jelas, terus mikrofon saya juga basah kena eh, keringat, rusak malahan. Ya, oke lah. Video trainer kali ini tuh sebetulnya sudah pernah saya buat 6 tahun yang lalu, hampir 6 tahun yang lalu ya. Waktu itu nanti saya akan linkkan, yaitu slow twitch dan fast twitch muscle ya. Latihan dengan fast twitch dan slow twitch muscle itu dalam kata sederhananya yaitu latihan high cadence dan low cadence ya. Kalau ada latihan high cadence itu ya pastinya gearnya easy ya. Kalau misalnya low cadence ya gearnya lebih berat ya. Ya itulah yang saya lakukan ya. Tapi di luar istilah low cadence dan high cadence itu sebetulnya itu menggunakan otot yang mana itu? Nah, kalau Anda sedang latihan high cadence, Anda akan merasakan ringan kan, ya kan? Makanya itu dinamakan, istilahnya itu slow twitch muscle, karena otot-otot yang dipakai di bagian kaki Anda, yaitu bagian glute, hamstring, quadricep, sama calf, itu otot-otot yang lembut ya, yang ini namanya slow twitch lah. Saya nggak tahu istilahnya otot yang mana kalau secara kedokteran atau apa, secara biologi atau apa gitu ya. Tapi ya secara sportsnya itu istilahnya slow twitch muscle, yaitu otot-otot yang itu pokoknya. Kemudian kalau misalnya Anda beralih ke fast twitch muscle, yaitu low cadence, itu kan high gear ya. Jadi low cadence itu istilahnya lokalnya itu orang-orang yang lokalan itu, kita semua tahu istilah bending. Nah, ya, atau kalau misalnya di luar negeri itu namanya grinding. Jadi Anda dengan gear gede, abot ya, kira-kira cadence yang kira-kira hanya 50 rpm, 45 bahkan, seperti Anda naik gunung itu, yang gunung yang misalnya gradiennya di atas 20 itu grind. Jadi cadence Anda itu hanya 45, 48, 50 itu, dengan gear yang ya kalau naik gunung kan dengan gear kecil ya, tapi itu berat ya. Tapi itu saya terapkan di trainer ya. Jadi pada 15 menit pertama, yaitu saya bagi satu periode aja 30 menit ya. Ya, kalau misalnya di video yang sebelumnya itu satu periode saya latihan itu adalah 30 menit ya. 30 menit aja cukup untuk latihan ini, karena latihan ini saya targetnya 180 watt ya. Jadi high RPM 180 watt, low RPM pun 180 watt. Jadi outputnya sama, tapi caranya berbeda ya. Seperti Anda lihat nanti ini, 5 menit pertama itu saya menyesuaikan dulu kira-kira berapa RPM yang tepat ya. Jadi 5 menit pertama ini saya mendapatkan bahwa stabilnya saya di 180 watt, yaitu 95 rpm
ya, di 5 menit pertama. Nanti akan Anda lihat, ya. Jadi kalau Anda lihat di 5 menit pertama ini, saya berhasil mencapai 180 watt, ya, plus minus ya, karena kalau high cadence slow twitch itu Anda nggak bisa stabil karena badan Anda itu goyang-goyang, ya, nggak bisa stabil. Makin tinggi RPM-nya makin nggak bisa stabil karena bokong Anda semua itu bergoyang-goyang semua begitu, ya, maklum, ya. Di sini dengan cadence sekitar 90-an ke atas, saya mencapai stabilitas di 170 sampai 185 watt. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Bagaimana heart rate saya itu naik dengan cepat. Tadi waktu saya on, heart rate-nya yaitu sekitar 100, ya kan, di bawah 90-an sampai 100, 105 lah. Itu saya on, langsung saya tancap slow twitch muscle, yaitu high RPM 90-an. Saya masih belum mencapai 90 itu di menit 0. Jadi untuk menstabilkan 90 itu saya butuh 3-4 menitan, ya, karena maklum dari posisi 0, ya, baru mau mulai naik sepeda Anda disuruh genjot 90 itu, ya, mana bisa, ya kan, stabil dulu 70, 80, 85, 90. Nah, setelah di atas 5, nah seperti Anda lihat ini sudah mulai stabil, ya. Tapi stabilitas itu menuntut heart rate yang tinggi. Lihat itu, langsung 140 BPM. Itu sudah zona 3 bagi saya, ya. Tapi jangan khawatir, yang dilihat itu bukan heart rate-nya pada saat itu, tapi average heart rate, ya. Average heart rate itu, ya, nah itu nanti selama menit ke 0 sampai menit ke 30. Ya, di sini seperti Anda lihat, setengah perjalanan, seperempat perjalanan, yaitu menuju ke menit 8, heart rate saya itu naik terus, ya, sudah 140 lebih. Itu adalah efek dari Anda memakai high RPM. Nah, itu dia konsekuensi dari Anda memakai high RPM, yaitu slow twitch muscle. Heart rate Anda akan pumping. Karena apa? Ringan di kaki. Di kaki Anda terasa ringan karena Anda memakai otot-otot yang itu, ya. Ingat, ringan, ya, sama dengan Anda harus RPM-nya tinggi untuk mencapai power 180 itu, ya. Jadi waktu Anda memakai gear ringan, yaitu saya memakai kalau nggak salah 53 di depan, belakang kira-kira, ya, estimasi saya belakang itu 17 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat di gear kalkulator lah, ya. Anyway, seperti itu. Entah itu 19 atau ya, heart rate saya naik terus, naik. Ya, perhatikan powernya sekarang saya sudah stabil di 180, stabil, nggak naik turun. Jadi ketika mau melewati menit ke 9 ini, Anda lihat grafiknya, powernya sudah stabil, ya, bahkan naik sedikit, ya, sempat menuju ke 190-an, ya. Nah, ini mulai saya nggak stabil, kenapa? Ya karena mulai capek. Lihat heart rate-nya sudah mau menyentuh 150 BPM.
cadence saya semakin tinggi, ya 95, mencapai 95 top cadence-nya itu. Ya, inilah yang saya sebut dengan latihan high cadence. Kata lain, slow twitch muscle, ya. High cadence atau slow twitch muscle, terserah. Kalau misalnya Anda lebih gampang high cadence, latihan high cadence ya sudah high cadence. Tapi high cadence yang dengan pencapaian power tertentu. Saya targetnya 180, ya kan? Average-nya masih 171 ya, berarti saya belum ya. Lagian kan masih 10 menit, ya kan? Saya masih ada 20 menit, sisa 20 menit, ya. Jadi powernya merangkak pelan-pelan naik. Karena saya tidak jatuh di bawah 170, ya. Saya konstan di 175 ke atas. Akhirnya saya sudah mau menyentuh 150 BPM. Ya. Bagaimana kalau misalnya Anda teruskan ke 30 menit? Enggak apa-apa. Teruskan aja. Ya, tapi nanti heart rate Anda akan jebol 160, 165, dan average heart rate Anda akan naik terus. Itu konsekuensi dari Anda latihan high cadence. Sudah jebol ke merah, zona merah itu zona threshold, ya. Zona 4 sudah heart rate saya. Sedangkan power saya ya masih stabil segitu. Ya, ini efek dari high cadence. Nah, latihan high cadence ini ada benefitnya, yaitu benefitnya yang menguatkan jantung. Jadi kalau misalnya Anda ikut kelas-kelas RPM di fitness itu, latihannya seperti ini. Oh, saya nggak tahu, misalnya juga ada latihan power juga ada, ya. Saya yakin juga ada, ini naik terus, ya, sudah merah. Oke, sudah merah. Ya, jadi jelas ya. Ini adalah latihan slow twitch muscle atau high cadence. Benefitnya yaitu menguatkan jantung. Kalau Anda misalnya latihan, pastikan Anda tahu periode yang Anda harus set berapa. Jangan kebablasan, ya. Itu tidak baik untuk jantung Anda. Nanti moro-moro Anda sakit, moro-moro Anda pening-pening kayak gini. Ingat, kalau indoor training itu Anda tidak dibantu angin ya, seperti Anda lihat itu. Saya sudah sediakan anduk loh. Itu setiap kali hanya 30 menit anduknya itu sudah basah. Ya, kaos kaki saya basah, bib short saya itu sudah basah karena nggak ada angin gitu loh. Tapi benefitnya nanti kalau Anda di luar sepedaan, Anda jadi kuat sekali. Kuat sekali, jadi Anda akan mencapai cadence 95 itu sudah gak terasa karena Anda juga kebantu angin, ya kan, kayak kipas angin begitu. Ya. Itu benefitnya. Ya. Jadi setiap latihan apapun pasti ada benefitnya. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke menit ke-15, di mana nanti saya akan berganti ke ke fast twitch muscle. Ya. Nah, nanti di fast twitch muscle itu gear saya yang di depan sama 53, tapi di belakangnya saya akan turun 2. Berarti lebih berat. Cadence-nya berapa? Cadence-nya nanti akan turun dari 65, 70, 65, 70, 65, 70. Turun 30 RPM. Wow. Ya. Kalau Anda misalnya sudah biasa memakai low cadence bending, nah inilah rasanya. Jadi bending itu sebetulnya sering dipakai oleh orang-orang sepedaan yang kuno-kuno, zaman-zaman kuno dulu itu. Ya, sepedaannya kirinya gede-gede. Jadi ben masa dia naik gunung tuh gede di depan, kecil di belakang. Ya, bayangkan dulu hanya ada 6 speed, 7 speed. Mau seberapa gede, ya. Jadi mereka tuh low cadence, pokoknya di grinding gitu. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang mau masuk ke
menit 15. Kita tunggu sebentar ya. Langsung saya akan pindah 2 gigi ke bawah. Nanti Anda bisa perhatikan. Ya, Anda bisa perhatikan. Oke. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Kita lagi. Nah, lihat itu. Saya sudah pindah. Berapa cadence-nya? 65. Heart rate mentoknya tadi berapa? 157. Perhatikan heart rate saya sudah mulai turun. Ya, powernya masih konstan di sekitar sana. Kenapa? Karena saya memakai otot yang berbeda sekarang. Yaitu otot-ototnya sudah terasa. Otot-otot besar ini yang kerja. Loh, lihat itu. Hidung saya semua. RPM saya sudah mulai turun seperti itu. Turun sudah. Ya. Sama sekali turun, lihat. Jadi kaki saya kayak pelan begitu, tapi berat. Saya bisa mencapai power yang sama dengan RPM 25 lebih rendah. Ya, RPM 65-an ke atas, 65 ke bawah lah. Lihat, heart rate saya sudah mulai turun. 150, 149 bahkan, 148, 147 nanti akan kembali ke zona hijau. Kenapa? Karena saya memakai fast twitch muscle, yaitu jaringan-jaringan otot yang gede-gede itu. Ya, di kaki saya, ya, di glute, otot pantat itu namanya glute, quadricep yang di depan, hamstring yang di belakang paha, sama calf yang di kaki itu yang namanya kempol, tidak tahu istilahnya. Ya itu, ya. Oke, nah. Di sini saya bisa mengkombinasikan benefit antara slow twitch muscle yaitu high RPM dan fast twitch muscle yaitu low RPM. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tidak ada berkesudahan. Nah, lu kok aneh? Di saat Anda capek dengan high RPM sehingga heart rate Anda nuki, Anda bisa langsung ganti ke fast twitch muscle dengan memperberat gear sehingga Anda, nah seperti ini, pace-nya berat tapi heart rate-nya turun. Lihat itu 148. Jadi sebetulnya, nah, lihat itu, powernya sama tapi heart rate-nya rendah ya. Ingat loh ya, kalau Anda sedang di jalan, heart rate Anda turun 3 BPM aja itu sudah terasa sesuatu banget. Ya, powernya tambah gede. Sudah stabil 187 tapi heart rate-nya lihat. Ya, average heart rate-nya juga masih 139. Saya target heart rate saya tidak boleh lebih dari 150. Di latihan ini loh ya. Di latihan kombinasi ini. Ya. Nah, 148. Ini berkelanjut sampai menit ke-30. Berarti imbang kan? Latihan saya slow twitch muscle 15 menit, fast twitch muscle 15 menit. Klop. Aplikasinya yaitu di jalan nanti Anda bisa mengkombinasikan itu dua-duanya, terserah Anda.
Anda merasa capek, waduh heart rate-nya terlalu tinggi, ya beratin gearnya. Dengan begitu Anda tidak akan ada habis-habisnya. Endless power. Endless. Ya, saya tidak bilang endless ya, karena Anda tetap harus pit stop. Ya, pit stop kalau bidang Anda habis, pit stop kalau misalnya Anda memang kebelet mau pipis dan sebagainya. Pokoknya ya Anda tetap harus pit stop lah, ya kan? Kecuali misalnya Anda balapan dan Anda tahu bahwa Anda harus menempuh sekian, itu lain cerita. Ya. Dan ingat juga, sebetulnya latihan saya itu bukan untuk pro ya, tapi untuk semua orang, publik, siapapun begitu. Ya saya tuh tidak menunjukkan ini kepada pro. Mungkin pro latihannya mungkin juga seperti sama, tapi powernya lebih gede gitu dengan ya gitu. Anyway, lihat itu ya. Stabil. Ini menit ke-20, heart rate saya masih di bawah, jauh di bawah 150 ppm. Kemudian average powernya sudah naik dan naik terus. Oke.
Oke, dan ini memasuki 5 menit terakhir. Nah, power saya sudah gede. Kenapa? Karena ada rasa mau finish, jadi adrenalinnya ya juga naik gitu ya. Dan saya juga kan harus ngejar 180 average ya. Average-nya kan 180 watt. Karena itu heart rate-nya juga tinggi. Tapi saya nggak masalah, karena apa? Heart rate saya masih jauh di bawah target. Targetnya 150. Ya, sedangkan wah ini saya santai, sebentar lagi 3 menit lagi, 3,5 menit lagi habis. Jadi walaupun saya 159 pun, tapi lihat itu powernya 200 watt sudah. Cadence tetap sama. Loh kok bisa ya? Ya itulah fast twitch muscle. Anda menggunakan otot-otot gede gitu. Ya. Efeknya apa dengan otot-otot gede? Ya cepat capek. Ya, capeknya itu apa? Anda akan merasa asam laktatnya keluar semua. Kecut gitu, kecut. Cenut. Kalau tadi yang 15 menit pertama kan heart rate-nya ini saya nggak ngos-ngosan, tapi pahanya cenyut, ceklit. Ya sudah, nggak ngos-ngosan, tapi sudah kecut sekali, sangat kecut. Ya, saya bertahan aja, lihat itu wajah saya. Kalau misalnya Anda lihat dari depan ya wis kecut kabeh. Ya, average speed-nya 100, average heart rate-nya masih 144, nggak masalah walaupun saya di 161. Yang dicari kan average-nya. Nah, average power saya sudah 179, sebentar lagi mencapai 200. Dan 2 menit ini kita tunggu aja. Nah, latihan apakah yang bisa menunjang untuk power gede? Yaitu berat, angkat berat, squat. Bisa body weight squat untuk pemula. Kalau Anda sudah squatnya lancar, pakai barbel squat. Ya, dulu saya kalau latihan squat itu sampai 100 kali, 100 repetition. Satu repetition itu satu set itu 10 repetition. Istirahat 1 menit, bisa lagi 10 kali kan. 1 menit lagi, 10 lagi kan. Sampai paha saya terasa jenuh. Ya jangan kaget kalau misalnya mereka yang sprinter itu powernya gede, pahanya itu gede. Lihat itu pahanya Coach Puspita seberapa gedenya. Anda akan kaget kalau misalnya menjumpai Coach Puspita real person, pahanya seberapa gede. Gede sekali. Paha saya 2 itu masih kalah sama dia. Satu pahanya dia itu sama dengan paha saya 2. Bayangkan, bo. Ya, sudah selesai. Tercapai sudah average powernya tercapai 180 bpm. Jadi sesuai harapan saya training ini. Saya sangat senang dengan trainer ini karena saya sudah mencapai target. Dari semula saya target average 180. Dan average heart rate-nya masih tetap di bawah jauh, di bawah 150 bpm, masih 146. Ya, luar biasa. Oke, beginilah penjelasan dan training saya mengenai slow twitch, high RPM, fast twitch, low RPM. Kita lihat hasilnya, ya. Kita lihat benefitnya apa macam-macam dan berapa lama saya harus istirahat, 26 jam. Berarti masih oke, ya, masih aman, ya. Training saya sangat-sangat aman, tidak membahayakan sama sekali. 182 watt. Ya. Wow. Oke. Semoga bermanfaat ya video training ini. Saya membuatnya sangat dengan penuh ya
pengorbanan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video training selanjutnya. Ya, kalau misalnya Anda mau tanya silakan aja. Sebisa saya akan jawab. Ini tinggal saya HP saya turun di bawah 100 lalu saya dari sepeda. Oke, kenapa? Ya saya mau cooling down dulu. Ya ini cooling down. Nah, habis 1 bidon sesuai dengan Garmin yang menyarankan agar saya minum sekitar 600 ml. Sesuai sudah sesuai. Mana sesuai? Ya, saya berharap video ini bisa bermanfaat semuanya. Pertama nanti kalau tanggal 21 September saya harus menjalani sini. Sudah selesai. Sekian, terima kasih.